Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Pada kesempatan ini, pada subuh ini, kita lanjutkan membaca surat Al-Isra, yaitu pada ayat yang ke-53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan innasyaitana yanzagu bainahum innasyaitana kana lil insani aduwwan mubina rabbukum a'lamu bikum iyyasha yarhamkum aw iyyasha yu'azzibkum wa ma arsalnaka alaihim wakila. Dan katakanlah, hai Muhammad, kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengatakan hal yang baik. Inna syaitana yanzau bainahum, sesungguhnya syaitan itu mengadu domba antara mereka. Inna syaitan, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Rabbukum a'lamu bikum, Tuhanmu lebih mengetahui keadaan kamu. Iyyasha, jika dia berkehendak, yarhamkum, dia beri rahmat kepada kamu. Aw iyyasha yu'azzibkum, atau jika dia menghendaki, yu'azzibkum, dia akan menghukum kamu. Wa ma arsalnaka alaihim wakila, dan kami tidak mengutus engkau kepada atas mereka wakila, sebagai pelindung. Setelah Allah SWT mengabadikan di ayat-ayat sebelumnya reaksi kaum musyrik atas dakwah Rasulullah SAW, terutama pembesar-pembesarnya itu, dan mereka menuduh atau mengklaim, mencap Rasulullah SAW dengan berbagai misal, perumpamaan. Apakah itu gila, apakah itu tukang sihir, tukang tenung, tukang bohong, tukang syair, macam-macam yang sudah disebutkan di ayat-ayat sebelumnya. Nah, ini bagaimana kita bersikap, bagaimana kaum mukminin bersikap terhadap mereka itu yang reaksinya seperti itu. Inilah yang disampaikan dalam ayat ini oleh Allah SWT untuk bersikap, dibimbing kita Rasulullah SAW dan kaum muslimin
Wa qul, dan katakanlah hai Muhammad kepada hamba-hambaku. Siapa dia hamba-hambaku? Ya, ada dua. Ya, yaitu hamba-hamba yang beriman, yang sudah beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadi ini juga termasuk semuanya. Ya, orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang masih kafir. Bagaimana jawab dari perintah kul yaqulul lati hiya ahsan? Jadi yaqulu itu jazam, dia tanda sukunnya, tanda matinya hazfun nun atau buang yaqulu. Mereka hendaknya mengatakan yang baik. Jadi tidak usah dibalas pula dengan yang buruk. Kalau buruk dibalas dengan buruk, tambah buruk lah dia. Yaitu pada ni periode Mekah terutama. Jadi lebih baik sikap-sikap kaum musyrik di Mekah itu tidak dibalas dengan buruk juga. Ini perintah, tapi perintah ini banyak di dalam Al-Quran. Untuk bermujadalah pada dengan orang-orang itu dengan baik. Wajadilhum billati ya ahsan. Ya. Wa qulu linnasi husna. Ya. Berkatalah kepada manusia itu kata yang baik. Memang ada sebahagian ulama yang mengatakan ayat ini sudah nasakh dengan ayat perang. Tentu kalau muncul suatu masa, ada masa perang, ada kewajiban perang, ya berperang. Tapi di dalam keadaan normal itu kita melihara etika yang etika komunikasi dengan masyarakat. Itu etika yang diajarkan oleh Al-Quran. Ada etika komunikasi. Wa qulu linnasi husna. Katakan kepada manusia itu dengan perkataan yang baik. Ini termasuk salah satunya. Ini meskipun dalam konteks Mekah, ya bukan karena kaum muslimin di waktu itu lemah, karena sudah banyak tokoh-tokoh kaum musyrik yang kuat, yang sudah ikut bersama Rasulullah. Bahkan Umar bin Khattab menghunus perang, siapa yang berani? Menghunus pedang, siapa yang berani melawan? Nah, tapi itu tidak dilakukan secara frontal oleh Rasulullah SAW, masih dilayani, dan itu dengan cara begitu mudah-mudahan hati mereka itu akan lunak. Itu konteksnya. Kalau karena itu konteksnya kaum musyrik, ya bagaimana dengan kita sekarang? Dan kita ambil nilainya, yaitu adab dalam berkomunikasi. Yaqulu allati hiya ahsan, mengatakan yang baik redaksinya, kata-kata yang kita gunakan itu dipikirlah, jangan akan melukai hati orang lain, karena lisan itu lebih tajam daripada pedang. Ya, dengan lisan juga orang bisa bermusuhan. Timbulnya permusuhan tidak jarang datang dari lisan. Apalagi sudah dimasuki oleh syaitan. Inna syaitana yadzagu bainahum. Sesungguhnya syaitan itu
Yanzau, nazara. Yanzau itu membuat orang bermusuhan, iaitu mengadu domba. Ya, kalau ada orang yang kerjanya tukang adu domba, itulah dia syaitan daripada bangsa manusia. Syaitan itu ada juga yang manusia. Ya, termasuk ini yang suka mengadu domba. Ya, syaitan itu kerjanya itu. Kalau bisa orang bertempur terus, bertumpahan darah terus. Ya. Nah, itulah sifat daripada syaitan ini. Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Ini banyak pernyataan ini di dalam Al-Quran menjelaskan kepada kita, menegaskan kepada kita bahwa syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Cuma kita aja yang sering tidak sadar dengan godaan-godaan syaitan itu, bahwa syaitan itu selalu ingin menjerumuskan kita. Sudah berjanji nenek moyang mereka, iblis, bahwa dia dan anak cucunya akan menggoda, akan merayu sampai nanti hari kiamat untuk menjadi teman mereka, dia mendapat hukuman dari Allah SWT. Nah, siapa mereka yang betul-betul ikhlas, yang betul-betul menyebarkan dakwah, mengatakan kata-kata yang baik ataupun berkata yang buruk, atau yang di mulutnya manis tapi di hatinya harimau, semuanya itu diketahui oleh Allah SWT. Ya, tapi setidak-tidaknya walaupun di hati kita harimau, manis jugalah keluarnya. Ya. Menahan diri maksudnya. Rabbukum a'lamu bikum. Tuhanmu, Rabbmu a'lamu bikum. Lebih mengetahui terhadap kamu. Jadi kadang-kadang kita diri kita sendiri kita tahu kita. Ya. Atau tidak sadar kita siapa diri kita. Tapi Allah SWT tahu, sangat tahu kepada diri kita masing-masing. Nah, tahu dia siapa yang akan diberi kasih sayang. Iyasa yarhamkum. Nah, siapa yang dia kehendaki, dia beri rahmat. Rahmat itu kasih sayang. Wa iyasa yu'adzibkum. Dan jika dia berkehendak, dia beri hukuman. Ya. Dan hukuman itu tentu hukuman karena tentu ada alasan yang menghukum. Tentu Allah SWT tidak akan menghukum tanpa alasan, tanpa suatu hikmah atau suatu rahasia yang kita tidak tahu. Ya, karena Allah tahu dengan diri kita secara detail, sampai kepada hal yang kecil, sampai apa yang tergores dalam hati kita diketahui oleh Allah SWT. Wa ma arsalnaka, dan diingatkan kepada Rasulullah SAW, dan kami tidak mengutus engkau hai Muhammad kepada mereka wakila, sebagai pelindung, sebagai penolong. Tidak bisa. Nabi sendiri tidak akan bisa menolong kalau tidak dikehendaki oleh Allah SWT. Inilah pesan-pesan ayat ini dari dua ayat yang dideretkan pada ayat-ayat surat Asy-Syura dari ayat 253 dan 54 ini, yang menuntun kita supaya kita berkomunikasi dengan baik dan intinya, dan kita harus menjaga kita dari godaan syaitan, dari permusuhan
Karena syaitan kerjanya mengadu domba supaya kita lebih menyatu, bersatu. Ya, dan i'tisam wa'tasimu bihablillah wa la tafarraqu. Ini masyarakat yang diinginkan oleh Allah SWT dibangun di masyarakat Mekah itu waktu itu. Dan tentu itu menjadi nilai bagi kita yang perlu kita abadikan sampai sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang akan kita diskusikan, persilakan.